Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, bagian rangkuman. Kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada kesempatan saat ini. Kami sudah diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari pelajaran ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang menolong kami untuk memahami dan mengerti akan pelajaran ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada saat ini adalah pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 dengan judul Sabat dan Akhir. Sebagai rangkumannya, kita akan melihat bersama-sama pada saat krisis, apakah yang manusia paling inginkan lebih dari sesuatu yang lain? Apakah yang kita semua akan cari? Satu hal yang orang rindukan lebih dari sesuatu yang lain di atas krisis yang akan menentu adalah keamanan. Ketika tornado, angin topan, angin puyuh, atau bencana alam lainnya menyerang, apa yang sangat kita rindukan? Kita merindukan tempat yang aman bersama keluarga kita. Kita kerinduan akan keamanan ini juga benar di saat masa perang atau kekejaman mengamuk di perjalanan kita. Dalam dunia yang kacau, tak menentu, Sabat menjadi sebuah mata air kedamaian. Itu menunjukkan kepada kita, kepada pencipta kita, yang memberi kita jaminan keamanan dan keselamatan di hadiratnya. Sabat adalah tempat perlindungan, sebuah bait kudus yang turun dari surga ke bumi setiap pekan. Itu menggabungkan kita dalam ikatan bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam Kristus. Sabat adalah penyeimbang yang hebat. Dengan beribadah bersama-sama pada hari Sabat, kita mengenali lagi, kita memahami lagi bahwa kita adalah bagian dari jaringan besar kemanusiaan diciptakan oleh Allah, dan bahwa Dia dari satu orang menjadikan semua bangsa. Kisah pasal 17 ayat 26. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan menguji lebih dalam makna Sabat dalam kehidupan pribadi kita. Dan menemukan bagaimana suatu pemahaman Sabat yang tepat memengaruhi sikap kita, pilihan kita, dan bahkan tindakan kita. Pekan ini, kita juga akan mendalami bagaimana Sabat akan menjadi titik fokus dari krisis zaman akhir atas hukum Allah. Serangan iblis terakhir adalah pada Sabat. Sebab Sabat tertanam dalam jantung hukum Allah sebagai lambang kekal dari otoritas kreatifnya. Saudara-saudaraku, sebagai komentar dari pelajaran ini,
Penciptaan, Sabat, dan penghakiman sangat berhubungan dengan pola ilahi. Penciptaan berbicara mengenai Kristus yang menciptakan semua manusia. Dengan demikian, kita memiliki leluhur yang sama. Ketika Rasul Paulus berdebat dengan ahli-ahli filsafat di Yunani, ia menggunakan argumen berkuasa ini. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya dari satu orang saja. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Kisah 17 ayat 24 dan 26. Maksud Paulus kepada ahli-ahli filsafat Yunani ini sederhana, yaitu bahwa Allah dalam kitab suci adalah pencipta yang maha kuasa dari semua manusia. Karena itu kita semua adalah bagian dari satu keluarga manusia. Memahami konsep penciptaan ini menuntun kita untuk menghormati satu sama lain, menghargai satu dengan yang lainnya, memperlakukan orang lain dengan kebaikan, kesopanan, dan belas kasihan. Sabat adalah ungkapan praktis bahwa kita percaya kepada Allah sebagai pencipta dan bahwa kita menghargai kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu suci. Sebab itu adalah karunia berharga yang diberikan kepada kita oleh pencipta kita. Peribadatan Sabat kita menyatakan kebenaran kekal, saudara-saudara. Pelajaran kita pekan ini membicarakan Sabat dalam terang penghakiman. Kita melihat, saudara-saudaraku, berikutnya, penghakiman, hukum, dan kebebasan memilih. Saudara-saudaraku, fakta bahwa ada penghakiman mengandung makna bahwa manusia dapat membuat pilihan-pilihan moral. Jikalau kita semata-mata berevolusi, tidak akan ada dasar yang nyata bagi kehendak bebas. Jikalau segala sesuatu ditentukan oleh keturunan atau lingkungan kita tidak akan mampu mempraktekkan kebebasan memilih kita, saudara-saudara. William Provin memberikan abstraksi untuk evolusi. Dia mengatakan bahwa evolusi, kehendak bebas dan penghukuman dan makna dalam kehidupan. Perbincangan disampaikan pada 12 Februari 1998. Kehendak bebas tentunya bukanlah sebuah mitos sosial yang jahat. Ini pendapatnya. Itu adalah sebuah karunia yang tak dapat dicabut, yang dikaruniakan oleh Allah kepada masing-masing kita. Jikalau Anda melakukan segala sesuatu tanpa kehendak bebas, tidak ada cara untuk menentukan benar atau salah. Jikalau ada pengadilan, pastilah ada hukum yang menjadi dasar dari pengadilan itu. Saudara-saudaraku, Rasul Yakobus menyatakan sebuah kebenaran kekal ketika ia berkata, "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Hukum mana yang
Yakobus maksudkan ini? Ayat 11 dan 12 menerangkan dengan jelas, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Dalam ayat dari Yakobus ini, saudara-saudara, 10 hukum yang adalah dasar dari penghakiman zaman akhir Allah dirujuk sebagai hukum yang memerdekakan. Kita lihat komentar Ellen G. White mengenai ayat ini, sangat menolong dalam memahami kedalaman dari ayat-ayat kitab suci ini. Ini katanya, satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan manusia ialah menjadi satu dengan Kristus. Kebenaran itulah akan memerdekakanmu, dan Kristus ialah kebenaran itu. Dosa dapat menang hanya oleh melemahkan pikiran dan membinasakan kemuliaan sejati dan keluhuran manusia. Hukum ilahi yang kepadanya kita harus takluk adalah hukum yang memerdekakan. Yakobus 2 ayat 12. Komentar Ellen G. White dalam Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 80. Pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita mengalami kemerdekaan sejati. Penurutan kepada Allah menjadi kesukaan, saudara-saudara. Karena peribadatan kesabat berada pada jantung dari hukum Allah, itu merupakan lambang dari kesetiaan kita yang penuh kepada Kristus. Melalui rahmat-Nya, kita menuruti perintah-perintah-Nya, bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat oleh kasih karunia-Nya dan rindu untuk menyenangkan Dia dalam segala hal yang kita lakukan, saudara-saudara. Allah tidak pernah memaksa atau mendesak kemauan kita. Dia tidak memaksa iblis untuk melayani Dia di surga, saudara-saudara. Dia tidak memaksa Adam dan Hawa untuk menurut di Taman Eden. Dan tidak akan pernah memaksa kita juga menurut pada saat ini, saudara. Sekali lagi, dalam pekerjaan penebusan tidak ada pemaksaan. Tidak ada paksaan yang digunakan dari luar. Di bawah pengaruh Roh Allah, manusia diberi kebebasan memilih siapa yang hendak dilayaninya. Dalam perubahan yang terjadi bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Pembuangan dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Pembuangan dosa adalah tindakan dari jiwa itu sendiri. Memang benar, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri dari pengendalian setan, saudara-saudara. Tetapi, bila kita ingin dibebaskan dari dosa, dan dalam keperluan kita yang besar berseru untuk mendapatkan kuasa di luar dan melebihi kuasa diri sendiri, maka kuasa jiwa dipenuhi dengan tenaga ilahi dari Roh Kudus, dan mereka mentaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Terdapat dalam komentar Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman yang ke-80. Saudara-saudaraku, dalam penipuan akhir iblis, ia akan mencoba memaksa umat Allah untuk melayani Dia.
melalui membatasi kesanggupan mereka untuk membeli atau menjual, melalui ejekan dan fitnah, melalui penganiayaan, pemenjaraan, dan bahkan kematian. Ia akan menekan mereka untuk menyesuaikan diri. Sementara kitab Wahyu pasal 14 ayat 7 mengundang kita untuk menyembah Sang Pencipta. Wahyu 14 ayat yang ke-9 memberikan amaran terhadap penyembahan kepada binatang itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, konflik akhir antara kebaikan dan kejahatan adalah pada penyembahan. Konflik yang serupa pada penyembahan terjadi ketika Daniel dan kawan-kawannya berada dalam penawanan di Babel. Sebuah patung palsu didirikan di dataran Dura. Raja Nebukadnezar memerintahkan semua bawahannya untuk tunduk dan menyembah patung emas itu. Sebuah dekret diberikan menghukum mati setiap orang yang tidak sujud dan menyembah patung emas. Hukum yang kedua yang melarang menjadikan dan menyembah patung menjadi satu ujian bagi tawanan Ibrani ini, Daniel dan teman-temannya. Mereka mempercayakan diri mereka kepada Allah sepenuhnya, saudara-saudara. Sebagai akibat dari kesetiaan dan kepercayaan mereka itu, mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akan tetapi, Allah melindungi mereka. Yesus Kristus, Anak Manusia, masuk ke dalam perapian bersama-sama mereka dan menyediakan perlindungan ilahi. Dalam zaman akhir dari sejarah bumi, dunia akan dibawa kepada satu ujian atas hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang 8. Perintah yang menuntun semua manusia untuk menyembah pencipta mereka akan diganti oleh peribadatan palsu. Sekali lagi, saudara-saudara, Allah akan memiliki satu umat yang setia kepada Dia. Wahyu 14 ayat 12 menyatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Umat sisa Allah, umat akhir zaman akan bertahan sampai kesudahan. Saudara-saudaraku, oleh rahmat-Nya dan melalui kuasa-Nya, mereka akan menuruti perintah-perintah-Nya. Mereka akan menurut karena iman kepada Yesus yang mengisi hati mereka dan setiap aspek kehidupan mereka. Kualitas iman yang sama yang Yesus miliki pada saat Dia menghadapi salib juga mereka akan alami. Mereka akan menempatkan keyakinan mutlak dalam Bapa surgawi mereka. Hubungan kepercayaan ini, saudara-saudara, terhadap Allah akan membawa mereka melewati konflik akhir bumi. Jantung dari pelajaran pekan ini adalah memahami bahwa Dia yang menciptakan kita akan peduli kepada kita dalam krisis akhir bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih, memelihara Sabat menunjukkan kepercayaan kita kepada Kristus, pencipta, penebus, pengantara, dan Raja kita yang akan datang. Inilah panggilan Allah kepada masing-masing kita dalam terang dari penghakiman akhirnya. Penurutan kepada hukumnya adalah buah dari iman kita. Sebagai penerapan hidup untuk perenungan
seorang yang bernama John Oxenham adalah nama samaran dari William Arthur dan Curly. Oxenham adalah seorang penulis puisi dan lagu. Ia menuliskan puisi berjudul Jalan yang merangkum pelajaran pekan ini dengan baik. Isinya demikian, saudara-saudara. Bagi setiap orang di sana terbuka sebuah jalan, dan beberapa jalan, dan sebuah jalan. Dan jiwa yang tinggi mendaki jalan yang tinggi, dan jiwa yang rendah meraba-raba yang rendah, dan di antaranya di dataran berkabut, sisanya mengapung ke sana kemari. Tetapi bagi setiap orang di sana terbuka jalan tinggi dan rendah, dan setiap orang memutuskan jalan jiwanya akan pergi. Kitab Wahyu memanggil kita untuk membuat pilihan kekal. Tidak boleh netral, saudara-saudara, dalam perang akhir bumi. Ujian akan kita hadapi dari mana Oxenham begitu indah menulis akan menyebabkan setiap orang memutuskan jalan jiwanya akan pergi. Renungkanlah secara pribadi dalam pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah peribadatan Sabat satu hari yang menyenangkan bagi saya? Atau apakah itu sebuah tuntutan legalisme? Mengapa demikian? Apakah masih ada hal-hal yang dalam hidup saya yang ditolak untuk tinggalkan demi kepentingan Kristus? Jika ada, apakah itu? Bagaimanakah saya belajar untuk meninggalkannya? Salib memanggil kita kepada suatu pengalaman rohani. Pengalaman rohani yang dalam, yang jauh lebih dari sekedar pendakian mental kebenaran. Dalam terang penghakiman akhir surga, Pencipta kita memanggil kita untuk percaya kepadanya sepenuhnya dalam saat puncak dari sejarah bumi yang terakhir. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Pelajaran yang barusan kami dengarkan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan kiranya yang menuntun kami dalam kehidupan kami, khususnya dalam pertentangan akhir zaman ini, kami boleh diarahkan untuk memilih yang Tuhan kehendaki demi keselamatan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.